berdoa. Bapa di surga, kami merendahkan diri beberapa menit ke depan Tuhan, kami mau Engkau bicara. Tidak seorang pun yang dilewatkan, semua yang bertelinga, yang punya hati ya Tuhan rindu untuk lebih lagi dijamah, diberkati oleh Tuhan. Inilah waktunya, waktumu ya Tuhan yang mengerjakan yang terbaik. Terima kasih, tidak ada satupun yang terlewatkan, tetapi setiap kami boleh mengalami jamahan Tuhan dan lawatan daripada Tuhan. Setiap kami boleh dibangun menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang luar biasa Tuhan, menjadi murid yang terus bertumbuh dan menjadi penyembah yang luar biasa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin, haleluya. Puji Tuhan. Wah, ini duduknya menyebar nih. Jadi saya selalu ke kiri dan ke kanan ya. Oke, saya diberi tema atau topik yaitu gereja yang berdoa, saudara. Ya, gereja yang berdoa. Gereja ini terkenal adalah gereja yang berdoa. Bukan gereja yang secara fisik luar biasa, saudara. Glamor atau apa, saudara. Ya, tidak sesuatu pun yang nampaknya yang menjadi kebanggaan. Kemarin sudah dikatakan, sudah berkali-kali Pak Agi juga sampaikan bahwa di sini tidak ada pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa, saudara. Nggak ada pengajar-pengajar yang luar biasa. Semuanya orang-orang biasa, tetapi dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Jadi tidak satu pun yang dibanggakan Bapak Ibu. WL kita juga orang-orang yang sederhana, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan. Kelebihannya apa saudara? Kelebihannya adalah gereja kita selalu diajarkan oleh Bapak Rohani kita, yaitu gunakan lutut untuk mencari Tuhan. Ya, bikin visa aja harus berdoa terlebih dahulu dan berpuasa saudara. Itu diajarkan oleh nenek moyang kita di gereja ini saudara. Dan jangan sampai lupa dengan nenek moyang kita yang selalu mengingatkan apapun selalu dimulai dengan doa. Katakan amin. Di sini ada istri saya dan juga ada anak saya dan sekarang ada mantu. Mereka selalu katakan apa-apa doa. Ya kalau nggak doa ya bagaimana ya? Iya, perlu sesuatu kita doa dulu ya. Iya, mau beli sesuatu kita doa dulu ya. Iya, waduh, ya mau makan aja kita doa dulu ya. Iya, istri saya katakan pengen makan kepiting kita doa dulu ya. Oke, puji Tuhan. Jadi kita mau terus bangkitkan saudara bahwa kita punya gereja adalah gereja yang berdoa. Amin. Dan itu menjadi satu kekuatan kita dan juga kebanggaan kita bahwa kita nggak mengandalkan kemampuan kekuatan kita. Ya, di sini ya semuanya adalah orang-orang yang sederhana saudara. Sekalipun saudara S1, S2 saya lihat wajahnya tetap aja wajah orang sederhana saudara. Ya beda kalau saya pergi kemana-mana gitu ya. Kalau di YouTube apa saya lihat wah orangnya keren-keren begitu ya. Tapi memang kita terkenal dengan orang-orang yang sederhana. Tapi jangan khawatir saudara. Kalau kita ingat pesan nenek moyang kita saudara. Untuk selalu bertelut di bawah kaki Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Yang lagi sariawan manggut aja saudara. Ya haleluya. Kisah Rasul 12 ayat 12 berkata, ini satu perikop ini saudara bisa dibaca. Tetapi saya tahu saudara waktunya sangat singkat sekali, Tuhan Yesus mau datang saudara. Jadi saya khotbah saya selalu ambil cuma beberapa ayat saja. Tapi saya coba ngalir aja ya, nge-flow aja. Kisah Rasul 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Siapa ini? Sedang dibicarakan saudara. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria. Siapa dia? Ia ini saudara. Kalau kita baca ayat pertama terus sampai ke ayat yang ke-11 ini bicara tentang Petrus saudara. Ya, yang dipenjarakan oleh Herodes. Dan dia siap untuk dieksekusi. Sedang nunggu hari Paskah selesai. Maka dia akan dihukum mati saudara. Ya, tetapi mujizat terjadi. Bagaimana akhirnya Petrus saudara, dia bisa dilepaskan dengan luar biasa dengan mujizat Tuhan. Tapi saudara, semua itu terjadi karena di dalam ayat 12 ini, di sini dikatakan di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Banyak orang berkumpul
dan berdoa. Banyak orang berkumpul dan berdoa. Bukan banyak orang berkumpul dan bergosip. Tapi banyak orang berkumpul dan berdoa. Ada banyak orang berkumpul ngomongin orang. Ya, ngomongin teman, sesama, pemimpin, hamba Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat di sini, gereja yang mula-mula hidup di dalam doa, saudara. Mereka berkumpul, mereka memecahkan roti, mereka berdoa, dan hasilnya pertambahan jiwa yang signifikan. Luar biasa, saudara. 3.000 jiwa, 5.000 jiwa, dan seterusnya. Ya, dan di dalam pasal 12 ini, disinilah bagaimana kisah dimulai banyak tanda heran dan mujizat juga, dan dialami oleh Petrus. Kenapa? Karena ada banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudara mau melihat banyak tanda heran dan mujizat? Banyak kali kita berkata, Tuhan, saya ingin melihat mujizat Tuhan. Ya, saya di gereja ini nggak seperti di sana ya, nggak seperti di sono ya. Nggak usah ngomong, saudara. Kalau kita nggak pernah berkumpul dan berdoa, adakah hati kita terpanggil, saudara, untuk kumpul bersama-sama, satu hati untuk berdoa? Apa yang dapat menyatukan saudara-saudara kita semua, saudara? Dari orang Medan, orang Pontianak, orang Benteng, orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Ambon, semua ada di gereja ini, saudara. Dengan latar belakang yang berbeda-beda juga, dengan pendidikan yang berbeda-beda juga, dengan pemikiran yang berbeda-beda juga, saudara. Apa yang dapat mempersatukan? Pelayanan. Pelayanan adalah sebuah panggilan di mana kita mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan. Terkadang pelayanan justru membuat saudara bertengkar satu dengan yang lain karena kedudukan. Kenapa gereja bertengkar, saudara? Kenapa di dalam gereja ribut, saudara? Hanya karena kedudukan. Posisi. Ya. Sesungguhnya kalau nggak ada kedudukan, saudara, nggak ada ribut, saudara. Nggak ada iri hati. Nggak ada keluar dari grup atau ribut, ya, dan lain sebagainya. Sorry kalau saya lagi nyampein firman Tuhan, yang biasa tersinggung hari ini hilangin dulu ketersinggungannya. Memang saya sengaja, saudara. Ya, kenapa? Karena saya sebagai bapak di sini, saya ingin anak-anak saya di rumah, saya kalau ngomong dengan anak saya tajam, saudara. Kalau di Ohi, Tante Nani tahu, ada seorang anak namanya Philip. Om Daniel tuh kalau ngomong kayak cabe, pedas katanya. Saya berterima kasih karena saya kayak cabe kalau ngomong. Philip jadi anak yang baik, dia punya talenta, ya, dia warna kulit hitam, tetapi hatinya baik, dan saya percaya tuh anak nanti akan menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Begitu teman-teman ya, kayak cabe, saudara. Ya, tapi saya mengasihi, saudara. Bapak Ibu Saudara, mereka berkumpul berdoa di dalam ayatnya 12, ya. Dan saudara bisa next, ya. Kita mundur ke ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Ke ayat yang ke-7 dikatakan tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan setelah mereka berkumpul dan berdoa, ya. Nah ini saudara, jadi saya baca ayat yang ke-12, kenapa ayat 7 ini ada? Karena ada yang berdoa. Maka terjadilah, berdirilah seorang malaikat dekat Petrus, cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu memeluk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka, apa saudara? Gugurlah, saudara. Ya, gugurlah apa, saudara? Rantai, ya. Bentar ya, saudara, ini agak sedikit berantakan susunannya nih. Tadi ngeprint, iya, oke. Saya kalau ngeprint fontnya harus besar-besar, saudara, supaya kelihatan. Ya, saya kalau pakai kacamata pasti kecolok mata saya. Ya, oke. Nah, saudara, ayat 12 itu yang mengakibatkan terjadinya ayat yang ke-7, ya, di mana waktu Petrus ada di dalam penjara, dirantai, datanglah malaikat, dan Lukas memang menuliskan dalam Kisah Rasul ini agak sedikit ada humor, saudara. Tapi saya percaya ini kenyataan, ya. Bagaimana
malaikat itu nepuk saudara. Pet, bangun Pet. Iya. Bangun. Ya. Dan Petrus yang ditepuk oleh malaikat, dia terbangun. Dan dikatakan, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara, saya mau bicara apa saudara? Di sini kita lihat, ya saudara, pada waktu gereja berdoa saudara. Kalau gereja berdoa, jemaat berdoa, kita semua berdoa. Bukan jemaat yang berdoa, tapi pendeta juga berdoa saudara. Ya, pendeta nggak berdoa, jemaat bagaimana berdoa Pak? Iya. Kalau pendetanya nggak intim dengan Tuhan, bagaimana jemaatnya saudara? Ya, itu rasanya mustahil dan mustahil saudara. Ya, itu rasanya nggak akan mungkin terjadi lah. Ya, sampai Tuhan Yesus datang juga. Ya, dari sebab itu hari ini saya mau membawa Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat dan kita belajar bahwa pada waktu gereja atau jemaat berdoa saudara, disitulah terjadi yang namanya kebangunan rohani. Apa itu kebangunan? Kebangunan adalah seseorang yang tertidur, dia dibangunkan. Petrus tertidur Bapak Ibu. Ini menggambarkan gereja. Kalau tertidur Bapak Ibu, gereja itu sama seperti orang. Kalau sudah tidur, bawaannya mimpi Pak. Ada banyak jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita mimpi. Hamba-hamba Tuhan, PPG, kita cuma mimpi saudara. Kita mimpi akan seperti kayak gini, kita akan mimpi seperti itu saudara. Kenapa? Karena kita tertidur. Bagaimana supaya kita terbangun? Harus ada yang berdoa. Dan kita harus berdoa Bapak Ibu. Pada waktu kita berdoa, saya percaya seperti lagu tadi, saya nggak berhenti-henti saudara. Ya, kalau kita lepasin ini itu tadi worship, kita bisa terus sampai ntar malam Bapak Ibu. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa. Kita yang tertidur, gereja yang tertidur, yang banyak mimpi saudara, ngigo. Kan kalau udah tidur kan pasti biasanya ngigo kan. Aduh, tadi gua mimpi dapat emas 1 kilo, gua udah pegangin, gua bangun nggak ada tuh emas. Pernah ngalamin kayak begitu? Ngigo saudara. Ya, wih, gua pernah gua lagi mimpi enak-enak, udah di Amerika, udah di New York nih. Begitu bangun, gua masih ada di kampung Janis. Itu kan mimpi saudara. Kalau Ibu Hianlin nggak lama lagi dia ke Amerika. Tolong nanti catat alamatnya di mana ya Pak? Itu Bu, ya nanti Bapak Gembala dan kita tim pastoral kita akan ke sana nyusul. Amin Pak. Haleluya. Terima kasih Pak. Iya Bapak Ibu. Kalau orang sudah tidur, mimpi bawaannya dan ngigo gitu ya. Ingin sesuatu, tapi bukan kenyataannya saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus bangun. Bilang mas banyak, bangun. Jangan tidur, jangan banyak mimpi, jangan banyak ngigo. Bangun dari mimpi saudara. Saudara punya mimpi apa? Mimpi apa? Sahur. Bangun. Bangun, jangan ngigo. Iya, saya pernah ngigo, istri saya juga pernah ngigo saudara. Dia ngigo, saya tepuk-tepuk gitu ya. Ya. Tapi dia suka ngigo yang sedih saudara. Saya tepuk-tepuk gitu. Ya, saya juga sekarang suka ngigo. Karena itu dia akibat tidur, bunga kembangnya tidur katanya. Jadi dengan berdoa Bapak Ibu, kita disentak, kita dibangunkan. Ada malaikat Tuhan. Ada Tuhan yang bangunkan kita, sadarkan kita bahwa kita ini sesungguhnya butuh Tuhan. Katakan amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, terlepas rantainya. Waktu malaikat itu tepuk bangunkan Petrus, Petrus bangun. Petrus bangun, rantai terlepas. Saudara, waktu kita gereja Tuhan berdoa, datang sama Tuhan, merendahkan diri. Tidak ada lagi belenggu di tangan kita. Tangan kita, tangannya penuh belas kasihan, akan terulur kepada banyak orang yang butuh kasih sayang, butuh pertolongan, butuh banyak hal
yang dapat gereja lakukan. Gereja bukan bicara tentang gedung yang saja saudara, tapi gereja adalah pribadi kita semua yang hadir. Kita semua harus terlepas dari belenggu saudara. Bagaimana kita dapat bersatu? Kalau tangan kita terbelenggu saudara, kita nggak bisa berpegangan tangan Pak. Kita ada di dalam penjara Pak. Tubuh kita ada di gereja Pak. Kita ada di menara doa Pak. Kita ada dalam ibadah Pak. Tapi kita masing-masing. Kenapa tangan kita terbelenggu? Bagaimana supaya tangan kita terlepas saudara dari belenggu, dari rantai yang mengikat kita supaya kita nggak bebas dari ikatan si iblis ini saudara, kemarahan, iri hati dan lain sebagainya. Doa, berkumpul dan berdoa, berkumpul dan berdoa, berkumpul dan berdoa. Bapak Ibu, hanya itu kuncinya. Gereja ini sampai di Bandengan Selatan karena berkumpul dan berdoa. Jemaatnya dia berkumpul dan berdoa. Di rumah mereka berkumpul dan berdoa. Maka terjadilah kebangunan rohani. Orang yang sederhana saudara. Ayat 8 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, kalau gereja sudah dibangunkan saudara, ya, saudara, gereja diingatkan ya oleh Tuhan bahwa fokus kita bukan kedudukan, bukan sesuatu yang sifatnya lahiriah di dalam dunia ini, tetapi fokus kita adalah Yesus. Yesus menjadi perhatian kita. Kalau Yesus menjadi perhatian kita saudara, kita akan berkumpul di dalam doa dan bersama-sama. Saya enggak mementingkan urusan saya dengan Pak Kimte. Sekalipun kita berselisih paham, umpamanya gitu ya Pak ya. Selama ini kan kita enggak berselisih paham ya Pak. Tos. Haleluya. Sekalipun kita berbeda saudara. Kalau kita kumpul saudara para pemimpin kita berdebat, itu udah hal yang biasa saudara. Tetapi itu bukan berarti kita enggak bisa menjadi satu di dalam doa. Kita boleh berargumentasi, kita bisa berpikir yang berbeda, tetapi kita dapat satu pada waktu kita ada di dalam ruang doa. Amin. Haleluya. Kenapa saudara? Kita fokus kepada Yesus, sehingga kita bisa bersatu di dalam doa. Ikatlah pinggangmu. Bicara apa saudara ikat pinggang? Bicara apa Bapak Ibu? Iya, next. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Malaikat itu berkata, ikatlah pinggangmu. Bicara tentang apa saudara? Ikat pinggang. Iya betul saudara. Ya, sabuk kebenaran. Ya, siapa kebenaran itu? Yesus. Kenapa malaikat itu berkata, Petrus bangunlah, kenakanlah, ikatlah pinggangmu. Saudara, Petrus disuruh pakai ikat pinggang saudara. Ya, saya bawa ikat pinggang saudara. Saya udah pakai saudara, tapi saya nggak mau angkat-angkat saudara, karena pusar saya nanti bisa disensor saudara. Apa gunanya ikat pinggang Bapak Ibu? Saya nggak pernah lepas dari ikat pinggang kecuali kalau ada di rumah saya pakai celana pendek. Ya, ikat pinggang ini saudara, ini untuk menjaga pakaian kita supaya tetap menjadi satu. Bapak Ibu. Ikat pinggang ini selalu melekat di tubuh kita. Ya, bisa next. Ya. Dan ikat pinggang ini saudara berguna untuk perlengkapan yang lainnya. Ya, perlengkapan lainnya saudara. Entah itu pedang, ya, air minum kah, dan lain sebagainya. Jadi pada waktu malaikat itu berkata, ikatlah pinggangmu. Tuhan sedang bicara hari ini buat gerejanya. Hanya Yesus yang bisa mempersatukan kita. Hanya fokus kepada Yesus itu yang mempersatukan kita.
Kalau fokus kita adalah materi, fokus kita adalah posisi, fokus kita adalah yang sifatnya lahiriah, saudara, kita tidak akan pernah satu. Ikatlah pinggangmu, biarlah Yesus yang mengikat kita menjadi satu kesatuan, saudara. Semua apa-apa bawa kepada Yesus. Perbedaan pendapat kita bawa kepada Yesus. Kita selalu pandang kepada Yesus. Talenta yang lain berbeda-beda, kita semua pandang kepada Yesus. Di UG pandang kepada Yesus. Di BW pandang kepada Yesus. Semuanya pasti akan memberikan yang terbaik buat Yesus. Waktu Yesus ditinggikan, banyak jiwa akan datang kepada Tuhan. Pada waktu kita meninggikan diri kita dan kita merasa pintar, dan itu yang disebut ngigo, saudara. Tertidur ngigo, saudara. Kita tidak akan pernah melihat ada orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tapi kalau kita sudah bangun dan Yesus mengikat kita sebagai gereja dengan kebenarannya, saudara, tidak ada satupun yang terlepas. Dan itu tidak mengganggu perjalanan kita. Kalau saya nggak pakai ban pinggang, so terganggu. Ini merosot. Ya, bukan karena saya langsing, Bapak Ibu. Ya, karena celana ini nggak bisa dinaikin. Kalau saya naikin nanti dia turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Jadi saya harus pakai ban pinggang supaya dia nggak merosot sampai ke bawah, saudara. Mengganggu kalau tanpa ban pinggang saya. Tanpa kebenaran, tanpa Yesus, pelayanan kita terganggu. Hidup kita tidak akan pernah bertumbuh. Ikat pinggang kebenaran menolong kita fokus hanya kepada satu nama, Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, malaikat itu berkata apa, Bapak Ibu? Next. Ya, oke, saya lanjutkan ini. Ya, betapapun besarnya keinginan kita untuk mengenal Tuhan dan hidup berdasarkan firman-Nya. Oh, kita mau belajar mengenal Tuhan. Oke lah. Tapi kalau kita nggak ada hubungan pribadi dengan Yesus, ya, semuanya sia-sia, saudara. Kita harus memiliki hubungan dengan Yesus. Baru kita bisa nempel dengan Tuhan. Amin. Iya, ikat pinggang ini bagian pertama dari perlengkapan senjata Allah yang disampaikan di dalam kitab Efesus atau Rasul Paulus katakan. Yang pertama dikatakan berikat pinggangkan kebenaran, Bapak Ibu. Ya, jadi kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Tapi kalau kita nggak ada memiliki hubungan pribadi, tiap hari hubungan pribadi dengan Tuhan, kita nggak akan pernah fokus kepada Yesus. Halo Pak, Bu, saya pandai mengajar, saya bisa pandai berkhotbah, saya bisa pandai jadi motivator. Tapi kalau saya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, saya tidak akan pernah memusatkan perhatian saya kepada Yesus. Dan saya tidak akan pernah membawa jemaat saya kepada Yesus. Tetapi yang terjadi pasti perselisihan dan pertengkaran di antara kita. Amin. Next, dengan cepat. Kenakan sepatumu. Ikat pinggangmu. Kenakan sepatumu. Bicara apa? Injil damai sejahtera. Sebagai alasan di balik motivasi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, yaitu ada Injil damai sejahtera. Ya, kaki kita berkasutkan hati yang mau memberitakan Injil, untuk bersaksi, memberitakan kabar baik. Ada Injil damai sejahtera yang menguasai hidup kita. Amin. Iya. Ketika kita mengetahui karya penebusan hidup Kristus, tenaga dan motivasi mendorong kita untuk berdiri dalam kemenangan, saudara. Ya, kenapa? Karena kita hidup berdasarkan Injil damai sejahtera. Bukan filsafat manusia. Bukan pengetahuan. Bukan pengetahuan atau teologi-teologi, saudara. Tetapi berdasarkan kita sudah diselamatkan oleh karena Yesus. Kita selamat. Kita diselamatkan karena Tuhan Yesus. Dan itulah saudara yang membuat kita melangkah dengan pasti. Dan kita tidak pernah ragu-ragu untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Sudah 25 menit saudara. Haleluya. Next. Ya. Kenakanlah jubahmu. Malaikat itu berkata,
kenakanlah jubahmu. Bicara apa tentang jubah? Saya mencari di dalam Yesaya 61 ayat 10 yang berkata, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Waktu gereja berdoa, pada waktu saudara sebagai gereja Tuhan, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Bukan saja kita berikat pinggang kebenaran, berfokus pada Yesus, tetapi Yesus akan membungkus kita. Jubah ini berbicara tentang kemuliaan dari Bapa. Waktu anak yang terhilang itu balik lagi setelah dia menghambur-hamburkan kekayaan daripada orang tuanya, dia kembali dan dia bertobat. Si orang tuanya itu memberikan cincin dan salah satunya yaitu jubah yang baru. Bapak Ibu Saudara, biarlah hidup kita seperti ayat ini berkata, ia menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Biarlah setiap orang melihat kita, melihat Yesus sebagai kebenaran. Katakan amin. Saya berkata-kata di sini, tetapi saya di luar, dimanapun semua orang melihat ada jubah Yesus sebagai kebenaran yang saya bawa kemanapun, saudara. Seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan. Wow, dia mengenakan perhiasan. Seperti para wanita memakai kalung, gelang, semua emas. Itu menjadi satu kebahagiaan dan kebanggaan. Kemanapun kita pergi, kita mempunyai kebanggaan di mana kita menggunakan jubah kebenaran Yesus Kristus, seperti menggunakan perhiasan di atas kepala kita. Haleluya. Setiap orang boleh diberkati melalui kehidupan kita. Katakan amin. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, ikutlah aku. Malaikat itu berkata, ikutlah aku. Saudara, artinya rela untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ikutlah Tuhan Bapak Ibu. Jangan ikut Daniel Setiawan. Ikutlah Yesus. Amin. Rela untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak lagi berjalan sesuai dengan keinginan kita dan tujuan kita, kemauan kita, ya, tapi berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan dan tujuan Tuhan. Katakan amin. Biar kita mau berjalan mengikut Yesus. Kita banyak nyanyi lagu mengikut Yesus. Apa bagaimana, mana lagunya, Esther? Nah, itu ada yang lagu lama, ada yang lagu baru itu ya. Ada 3 orang kayaknya lagunya versinya beda-beda gitu ya. Iya, makanya saya suka guyonan ya. Kalau itu saya suka kirim videonya, coba ngulik dah. Ya, tadi di jalan kita ketawa, bercanda. Kenapa? Karena istri saya pernah minta lagu. Saya ambil contoh itu aja, apa? Lagu apa? Engkau Tuhan yang setia. Ternyata versinya beda, saudara. Begitu nyanyi, kok beda gitu ya. Ya, si pengkhotbah kelabakan, saudara. Ya, satu contoh lagi Pak, yaitu dia. Ada banyak versi yaitu seperti rusa. Mari saudara kita menyanyikan seperti rusa. Ada 3 atau 4 versi itu seperti rusa, saudara. Jadi Bapak Ibu, iya, kita mau ikut Tuhan, ikut Yesus, saudara. Saya masuk ke sini ya, saya ngalir aja Bapak Ibu. Tadi saya kebetulan lagi ketawa-ketawa sepanjang jalan kita ketawa gitu. Ya, kenapa saya sering kirim video itu supaya ngulik gitu, dengar maksudnya apa, ngeflow-nya kemana gitu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, ayo kita mengikut Yesus, berjalan bersama dengan Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, berjalan bersama Yesus, kita pasti memberikan yang terbaik. Ya, waktu kita dapat tugas, kita persiapkan dengan baik. Ya, mungkin teman-teman di kantor atau istri saya paling tahu. Saya kalau closing aja saudara, 1 lagu saya bisa dengar bisa 2 hari saudara. Ya, dengar lagi. Itu lagu. Saya mau apa saudara? Karena saya bukan tim BW. Saya nggak ngerti lagu saudara. Saya sedang belajar, terus belajar. Suara saya juga nggak sebagus Hasni dan Esther saudara. Sebab itu saya butuh bantuan tim BW. Ya, haleluya. Saya sangat butuh bantuan saudara.
Saya itu bukan seorang penyanyi, tetapi saya hanya mau mengikuti Yesus, saya memberikan yang terbaik. Mari kita mengikuti Yesus. Ya, saudara, pada waktu gereja berdoa, fokus kita hanya kepada Yesus. Berikat pinggangkan kebenaran, hanya Yesus yang mempersatukan kita. Kita pakai jubah kebenaran, di mana menjadi seperti perhiasan, kebanggaan, di mana kita melayani Tuhan, menjadi satu kebanggaan, bukan kebanggaan diri karena posisi, tetapi karena nama Yesus. Gereja yang berdoa, saudara, gereja yang terbangun dan dia bangkit, ya, dan dia akan berjalan bersama dengan Yesus dan tidak akan pernah tersesat di dalam dunia ini. Jalanlah bersama dengan Yesus. Amin. Pasti saudara nggak akan tersesat, saudara. Tapi kalau saudara, ya, mengikut yang lain, bisa saja saudara akan miring ke kanan, miring ke kiri. Bapak Ibu Saudara, saya mau akhiri dengan ini Bapak Ibu. Kita dapat dipersatukan, yaitu dengan doa Bapak Ibu. Katakan amin. Dengan merendahkan diri. Katakan yes. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita gereja Tuhan, sadar dan eling. Jangan tertidur. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Siapapun saudara pengkhotbah, saya nggak mau, mari saudara, kita nggak mau pusingkan. Saudara datang mau cari mujizat, saudara datang mencari pertolongan. Ada yang jemaat yang datang, biarkan mereka datang. Mereka datang toh mencari Tuhan, bukan mencari pendeta atau gereja minta bantuan. Tolong anak saya, istri saya, suami saya di rumah sakit. Nah itu ya saudara, yang kita perlu ajarkan. Tapi kalau mereka datang berdoa, biarkan saja saudara. Jangan sampai mereka terintimidasi, akhirnya mereka gak mau datang berdoa karena mereka bingung. Saya mau mencari apa? Ya, betul saudara, kita mau datang untuk menyembah Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan. Tapi biarkan seluruh jemaat Tuhan, kita semua eling bahwa kita butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan bersama-sama. Saya butuh seringkali WhatsApp kepada pendoa siapa, doakan saya. Waktu saya sakit, saya butuh pendoa siapa, doakan saya. Saya tahu saudara, semua kita punya kelemahan. Dari 3 ini saudara, kita lemah saudara. Bisa lemah, bisa jatuh dalam dosa seks saudara. Kita bisa jatuh di dalam dosa keuangan. Kita bisa jatuh di dalam dosa posisi. Mungkin saudara 1 kuat, tetapi 2 gak kuat. Mungkin saudara 2 kuat, 1 tidak kuat. Sebab itu kita butuh bersatu untuk berdoa. Maka seperti Petrus, dia dibangunkan oleh malaikat dan dia dibebaskan. Oleh karena apa? Oleh karena gereja berdoa. Katakan amin. Jujur, saya butuh Tuhan. Saya pun sama seperti saudara. Kita diincar dengan 3 dosa ini saudara. Kalau kita gak bersatu dan kita tidak berdoa, maka kita dipastikan kita jatuh dalam dosa. Biar kita mau lebih dekat sama Tuhan, menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Katakan, ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Telah serah dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat,
Bapak Ibu Saudara, kita mau seperti lagu ini berkata, lebih dari segala-galanya saya hanya ingin Engkau Tuhan. Emas perak semua tiada artinya kalau dibandingkan dengan Tuhan. Kalau fokus kita Tuhan, kalau fokus kita Yesus, kita seperti berikat pinggangkan kebenaran. Semua menjadi satu kesatuan. Dan kita seperti memakai jubah kemuliaan Tuhan. Jubah kemuliaan Bapa. Setiap orang hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua dimulai pada waktu kita intim dengan Tuhan. Yesus segala-galanya. Bukan posisi saya, bukan hal-hal yang lain, tetapi Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Sama-sama saudara katakan, lebih dari segalanya Tuhan, ku ingin hanya Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin, haleluya. Emas, perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biarlah itu menjadi doa saudara kepada Tuhan. Katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Amin. Hanya Engkau Yesus, segala-galanya buat kami. Engkau menjadi pusat perhatian kami Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Biarlah ini hatinya gereja BICC, saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Hanya Yesus kerinduan hati kita. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, mari pusatkan perhatian kita hanya kepada Yesus. Amin. Bukan persaingan, bukan posisi, bukan materi, tetapi Yesus. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Katakan, Engkaulah segalanya, Engkau yang paling berharga dalam hidup saya Tuhan. Haleluya.